Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Puja Rosandi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan kegacoran dimanapun kita berada. Dan pada pembahasan video kali ini gue bakal ngebahas apa sih yang dilakukan driver-driver gacor yang di luar sana, dan gue pribadi apa yang gue lakukan tiap harinya dari mulai jam on beat hingga jam off beat gue. Apa sih selama konsisten yang gue lakuin tiap harinya, dari setting HP, mungkin yang dilakukan tiap harinya, setting HP segala macam, keluar pagi segala macam, apa sih. Jadi tonton buat kalian yang masih gagu akunnya parah, nggak dapat orderan berbulan-bulan. Jadi tonton video sampai akhir karena kalian nggak salah klik video. Jadi kalian buat yang masih gagu itu langsung aja boleh tekan tombol subscribe-nya, supaya ketika gua update 2 hari sekali videonya tentang masalah menjadi gacor, kalian bakal nerima notifikasinya langsung dari YouTube. Dan kenapa sih pembahasan masalah gacor terus? Karena masih banyak di luar sana driver-driver yang membutuhkan edukasi dari sama kita, sama mitra driver. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang ngebantunya gitu kan. Dan gue mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya pada kalian semua. Karena dari pertama kali gue upload video 2 bulan lebih yang lalu, sampai sekarang gue sudah terima kasih banget bisa mencapai 850 subscriber pada hari ini. Mungkin lebih ya pas di-upload ya. Jadi mungkin banyak orang di luar sana 2 bulan itu mungkin belum mencapai apa-apa. Mungkin alhamdulillah gue termasuk cepat gitu, mungkin bagi gue gitu kan. Terima kasih karena itu semua berkat bantuan kalian semua. Tandanya kekompakan driver-driver ojol saling membantu, apapun itu yang penting terbaik, yang penting masih di jalan yang terbaik gitu kan. Dan alhamdulillahirobbilalamin pada hari ini gue mendapatkan 14 trip dengan uangnya Rp443.740. Seperti hari biasanya 20 trip ke atas, dan pada hari ini gue dapat alhamdulillah cuma 14 trip karena pagi-pagi gue udah dikasih gosen jarak jauh 40, argo 50, 60, 40, 30. Jadi mungkin kemakan waktunya. Dan juga di sini lagi musim hujan, mungkin di kota-kota kalian juga mungkin sebagian hujan juga ya. Ada juga yang enggak mungkin kan. Jadi di sini hujan deras banget, jadi gua nggak bisa lanjutin. Seperti biasa jam 6 gua selesaikan orderan gua. Dan buat kalian yang gagu, jangan patah semangat melihat penghasilan orang-orang yang gacor, terus berusaha. Dan di sini gua bakal ngajarin ke kalian semua gimana sih caranya. Jadi seperti mungkin teman-teman kalian yang gacor lainnya, atau seperti gua pribadi, gua bakal ngejelasin di video ini sesingkat-singkatnya mungkin ya, walaupun masih panjang juga jadinya. Gue bakal membahas sedikit pesan dari Gojek. Mungkin kalian udah menerima di pesan aplikasi Gojek kalian sendiri, yaitu karena mendekati namanya bentar lagi akan mengadakan pilkada, bahwa PT Gojek sendiri bersifat netral. Jadi ketika terbukti ada rekan driver seperti kita ini terbukti membawa atribut Gojek di posisi kampanye, itu bakal ditindak tegas oleh Gojek, yaitu dilakukan putus mitra langsung. Jadi berhati-hatilah buat kalian semua, buat kawan-kawan di luar sana. Bukan tidak boleh ikut kampanye, boleh, cuman jangan sampai membawa atribut mengatasnamakan PT Gojek sendiri, seperti helmnya, jaketnya, dan lain-lainnya. Jadi itu bakal ditindak tegas sekali. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai akun kita terjadi karena masalah hal sepele gitu kan. Langsung aja ke pembahasannya intinya ya. Gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang gue lakukan tiap hari supaya mendapat penghasilan yang maksimal dan konsisten setelah hari terus menerus gitu. Jadi yang gue lakuin pertama, kalian udah tahu mungkin kalau penonton setia gue, keluar pagi, keluar subuh ya, karena penting. Nggak perlu alasan apapun, yang penting keluar subuh. Nggak perlu kalian memandang orang lain, bang, yang lain aja keluar siang itu tetap aja gacor akunnya bang. Nggak perlu memandang. Kalau kalian berpikir seperti itu, percayalah bahwa kalian sudah gagal di niat awalnya. Karena nggak perlu apa-apa, yang penting keluar subuh. Karena keluar subuh itu penting banget. Di sini gue bakal ngejelasin. Pertama teman-teman, gue kasih tau ke kalian, gue tuh bukan cuma sekali aja terapi akun ya, tapi gue udah melakukan 3 kali terapi akun. Pertama, gue dulu pemain akun joki bang. Jadi gue tuh sebelum 2 tahun yang lalu, setahun lebih yang lalu, atau 2 tahun yang lalu lah kurang lebih ya, gue tuh pakai akun joki selama 6 bulan bang, ketika gue belum mempunyai akun pribadi gue yang sekarang ini ya. Ketika itu gue terapi akunnya sama bang, keluar pagi juga, dan alhamdulillah berhasil. Singkat ceritanya kan, gue bisa 4 bulan itu. Jadi 6 bulan gue pakai akun joki, 2 bulan terapi, mungkin penghasilannya belum stabil, dan 4 bulan gue alhamdulillah tupo 30 poin terus. Dulu masih ada bonus kan, 180.000, dan weekendnya 185.000. Bayangin penghasilan gue, masya Allah banget kan. Nah jadi di situ gue udah terapi, udah jadi tuh akun gue kan. Nggak perlu muluk-muluk bang, cukup keluar subuh aja, konsisten selama 2 minggu sampai 1 bulan. Insya Allah kalian bakal membawa penghasilan yang selayaknya kalian butuhkan. Dan yang gue lakuin itu adalah keluar subuh jam 5 subuh, habis sholat subuh, karena gue muslim. Jadi habis sholat subuh gue keluar jam 5 subuh, dan sampai jam off beat gue ketika terapi waktu itu, dulu itu jam 8 sampai jam 9 malam gitu. Terus setiap hari gue lakuin.
Dan alhamdulillah gue walaupun nggak gacor, tapi gue mempunyai penghasilan yang layak gue untuk bawa pulang. Singkat cerita lagi, ketika akun joki gue udah mulai hebat, udah mulai penghasilannya 350 sampai 400, tiba-tiba ada isu namanya verifikasi muka. Cuman nggak taunya baru isu doang. Isu itu setelah isu itu timbul, nggak taunya masih 3 sampai 4 bulan lagi Gojek mengadakan permuk dulu kan. Karena gue udah penghasilan begini, nggak taunya ada permuknya. Memang orangnya ada, cuman orangnya di sini per minggunya dia pulang 3 kali sekali ke kampung gitu, nggak mungkin. Jadi yang jelas pasti gue off dong 3 hari sekali, nggak ada penghasilan. Nah di sini gue cari info masalah pendaftaran Gojek, dan singkat ceritanya gue dapet pendaftaran Gojek dan gue diterima di Gojek. Dan gue senang dan tidak senang. Senangnya apa? Gue punya akun pribadi gue sendiri atas nama gue sendiri. Tidak senangnya apa? Gue harus mengembalikan akun gue kepada kawan gue karena gue pengen pakai akun gue sendiri gitu kan. Singkat cerita, gue terapi lagi seperti biasa, keluar subuh selama jam subuh sampai jam 8 sampai 9 malam, dan alhamdulillah 2 bulan jadi. Dan alhamdulillah selama 7 sampai 8 bulan akun gue tupo terus. Dulu masih ada bonus kan, tupo terus menerus. Ceritanya lagi, setelah tupo terus menerus, akhirnya datanglah corona ke negara api. Setelah datang corona ke negara api ini, nah jadi orang tua gue panik kan, nelpon gue suruh pulang gue ke rumah, ke kampung halaman gue. Nah jadi gue langsung pulang karena itu permintaan orang tua gue. Niatnya hanya seminggu 2 minggu, tapi kenyataannya terjadi lama karena penyeberangan ditutup. Jadi akhirnya gue mentok 2 bulan di kampung, nggak ngojek. Jadi akun gue pasti balik lagi ke Tangerang 2 bulannya, gabut parah. Dan gue lakuin sama seperti itu bang. Dan alhamdulillah sampai sekarang konsisten penghasilan gue alhamdulillah maksimal bagi gue pribadi ya. Jadi begitu bang, intinya nggak perlu muluk-muluk setting HP segala macam, keluar pagi aja bang. Nah terus apa sih yang gue lakuin ketika habis subuh? Gue biasa bangun jam 4 subuh bang, mandi, siap-siap ke masjid, wudhu segala macam. Dan ketika gue pulang dari masjid, gue langsung hidupkan aplikasi sambil gue manasin motor, siap-siap pakai jaket, sarung tangan, sepatu, kaos kaki. Dan gue ngeliat saldo gue tuh, jadi saldo itu bang, saldo gue pribadi itu minimal 50.000 bang. Jadi kalau ada isu di luar sana yang makin banyak saldo makin gacor, itu kalau gue sendiri nggak percaya. Yang penting ada saldo minimal 50.000. Jadi tiap gue pulang ngebit itu kan saldo gue pasti lebih kan dari 200 atau 300 kan. Jadi gue tarik khususnya 50.000 buat paginya gitu. Terus yang gue lakuin, jadi yang gue lakuin ketika udah ngecek saldo, udah siap-siap kemas-kemas segala macem, dan gue berangkat dari kosan gue ini, gue meluncur bukan untuk langsung nongkrong ke spot A, B, C, tapi gue keliling dulu nih selama 5-7 menit. Jadi supaya sistem membaca bahwa gue itu subuh-subuh udah bergerak titik koordinat gue. Jadi gue kelilingin untuk mencari histori atau lini masa map gue supaya udah ada perjalanan gitu kan. Jadi gue kelilinginnya bukan sembarang keliling, tapi mengelilingi yang memang ada histori riwayat orderan gue di situ. Ruko-ruko mana, mall-mall mana, pasar-pasar mana, gue kelilingin semua. Singkat cerita, umpamanya kalau gue nggak dapat orderan selama 5-7 menit ketika gue keliling, baru gue menuju spot-spot yang biasanya gue tongkrongin selama mungkin 15-30 menit. Tapi biasanya karena mungkin sekarang udah orderannya udah cepat dapatnya ya, mungkin nggak nyampe segitu udah dapat orderan gitu kan. Nah ketika gagu mungkin itu yang gue lakuin. Ketika gagu juga bang, gue nggak pernah mengharapin per hari itu dapat orderan lebih. Gimana caranya? Gue tuh ngebit pokoknya dari pagi subuh sampai jam 8 sampai 9 malam, itu aja. Masalah hasilnya gue yakin Allah bakal ngasih gue rezeki di hari itu kalau gue memang sungguh-sungguh gitu kan. Jadi jam istirahat gue tuh ketika sholat sama makan aja. Jadi ketika sholat gue aplikasinya gue matiin, saya sholat gue hidupin sambil gue nongkrong di area masjid gitu kan, sambil hidupin aplikasinya, mungkin suaranya dikecilin biar kalau dapat orderan nggak ganggu orang-orang yang lagi sholat. Nah kebetulan gue nyari masjid itu yang selalu dekat mall, apa dekat pasar, dekat ruko, apa gimana, gue cari itu biar gue bisa istirahat dan nggak lama-lama istirahatnya pun 15-30 menit aja gue langsung muncul lagi keliling. Jadi pada intinya kita ngojek itu bang, kita tuh bukan masalah nyari orderan atau gimana, yang penting itu bisa bawa duit halal berkah ke rumah kita masing-masing. Apapun ordernya jangan disaring, karena pada intinya kita tuh mencari keluar dari rumah ngojek itu cuman mau mencari uang. Jadi bukan mau didik akun kita jadi ABC, bukan, dapat uang bang. Jadi ketika ada yang masuk orderan tuh jangan di cancel. Gue heran kadang-kadang sama orang-orang yang ngojek niat cari uang tapi dapat orderan di cancel. Sebenarnya dia nyari apa gitu kan? Apa nyari cewek cantik? Apa nyari customer yang cantik? Apa nyari customer yang bisa ngelayanin dia dengan baik? Itu bingung kadang-kadang. Ada orderan masuk di cancel, ngeluhnya anyap gitu kan. Dan yang paling terpenting bagi gue pribadi ya, ketika setiap pagi itu yang gue fokuskan buka aplikasi itu cuma 2, Gojek pastinya, yang kedua itu Google Map, nggak pakai Google nggak pakai map yang lain. Apalagi hati-hati buat kalian yang khususnya biasa pakai untuk penguat
titik koordinat gitu kan. Hati-hati bisa ke suspend atau ke PM akun kalian. Pokoknya pakai normal-normal aja, pakai Google Map. Dua aplikasi ini gue buka secara bersamaan gitu kan. Jadi maksudnya bersamaan begini, jadi aplikasi Gojek dan mapnya gue jalanin bareng-bareng. Ketika gue sampai di suatu tempat dimanapun itu, ketika motor gue berhentiin, gue langsung buka lagi mapnya. Jadi kan biasanya titiknya lari itu kan, lari, aku akurasiin lagi titiknya di tempat kita sekarang berada, dan habis itu kita balikin lagi ke aplikasi Gojeknya. Dan gue pribadi kalau seandainya aplikasi Gojek itu gue tetap menyala bang, HP gue tetap menyala. Mungkin ada kawan-kawan sana yang nggak menyala, HP-nya dikantongin kalau lagi di jalan kan, tapi gue nggak. Gue tetap stay, layar HP gue tetap menyala, berada di posisi aplikasi Gojek, dan gue taruh di speedometer motor gue terus menyala, kecuali kalau gue lagi istirahat nggak menyala. Cuman itu aja bang. Jadi ketika kita sampai di titiknya, kita buka lagi, kita umpamanya dapat orderan nih di restonya, kita nganter ke tempatnya. Habis kita nganter tuh kita buka lagi mapnya bang, buka lagi mapnya supaya aku merasa titik koordinat kita tuh tepat berada di tempat kita sekarang. Kita buka lagi, itu cara gua ya. Kita buka lagi dan buka lagi aplikasi Gojeknya. Habis itu kita baru berjalan. Habis berjalan berhenti di mana, kita buka lagi mapnya, kita akurasi lagi titiknya. Habis itu kita buka Gojeknya. Habis itu kita jalan lagi atau diam dulu. Begitu terus bang kalau yang gue lakuin. Kalau kalian banyak pertanyaan, apa sih yang dilakuin bang tiap hari gitu kan bisa dapat penghasilan seperti ini. Dan HP gue pribadi, HP gue itu adalah Samsung ya. Jadi bukan bagi gue pribadi Samsung itu untuk akurasi mapnya itu bagus gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan HP-HP yang lainnya nggak bagus. Banyak juga kok ya di luar sana yang gacor pakai HP-HP selain Samsung gitu kan. Cuman gue pribadi mempunyai nilai lebih di HP Samsung ini untuk akumulasi mapnya, karena gue udah coba-coba HP mungkin selain Samsung udah gue coba, tapi memang mapnya kadang mental gitu ya. Cuman kalau HP Samsung alhamdulillah di gue sendiri baik gitu titik koordinatnya. Dan itu aja yang gue lakuin bang, tiap harinya konsisten seperti itu aja. Dan gue saran bagi kalian yang masih gabut, coba terapin dari gue, keluar jam 5 subuh minimal 2 minggu sampai 1 bulan, insya Allah kalian bakal membawa hasil, mungkin penghasilan yang lebih daripada sekarang ini gitu kan. Tapi kalau kalian nggak bisa keluar subuh, mungkin nggak bisa keluar subuh karena kalian males, karena kalian nggak pernah sholat subuh, apa yang muslim ya, apa kalian nggak bisa, ya jangan berharap, benar-benar kalian jangan berharap jadi gacor, apalagi posisi jadi gagu. Mungkin kalau udah jadi gacor bolehlah kalau keluar jam 7 atau jam 6 gitu kan. Tapi kalau mungkin ada jam 8 juga ada mungkin yang masih gacor. Cuman berhati-hatilah karena banyak saingan lebih ketat lagi. Udah banyak banget deper-deper yang keluar subuh, kalian bisa kalah saing. Dengan kalian seperti apa kalahnya, bisa pendapatan kalian itu bisa menurun atau penyelesaian order kalian itu bisa menurun. Mungkin itu aja penjelasan dari gua. Tunggu video selanjutnya, gua bakal ngebahas lagi di part kedua gimana apa aja yang gua lakuin, cara-cara segala macamnya, karena masih banyak banget, nggak mungkin cukup di satu video aja. Jadi saksikan terus video gua supaya semoga kalian bermanfaat, semoga kalian bisa meniru kegacoran dari deper-deper lainnya. Gitu aja dari gua. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu waspada.